طيب نبدأ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmatnya sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu, yaitu thalabul ilmi. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Fi hadhihi lailah sanuwasil darsana insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang ke-12, ad-darsu ats-tsani asyar. Wasalna ila tamarin. Kita telah tiba di latihan-latihan kemarin. Masih ada yang belum kita selesaikan. Qabla an nabda, yanbaghi lana an nad'u Allah azza wa jalla bidu'a Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi kemarin terakhir di latihan yang ketiga ya. Latihan yang ke-3, halaman 66. Yang annis al-fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Itu terakhir ya. Annisil fa'ila fi kulli minal jumalil atiyah. Muannaskanlah fa'il berikut. Muannaskanlah fa'il pada setiap jumlah-jumlah kalimat berikut. Al-misal, kharaja Muhammadun minal baiti. Masih ingat ini ya? Kemudian dirubah menjadi muannas, kharajat Aminatu minal baiti. Tapi kita ulangi sedikit. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Sekarang kita rubah menjadi muannas. Bagaimana? Ilal fasli. Santa. Baik, idzan fahimna. Kalau gitu sudah paham kita ya? Tentang merubah-merubah itu ya, sudah paham ya? Baik. Nantakil ila raqmur radi. Ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Ta'ammal ma yali. Jalasat talibatu. Nah, jalasat talibatu. Jalasatit talibatu. Nah, jadinya jalasatit talibatu. Nah, sini ada dua perbedaannya. Yang pertama jalasat talibatu. Taknya disukunkan. Yang kedua jalasat. Nah, jalasatit talibatu. Nah, jadi dua sukun kalau bertemu harus ngalah salah satunya. Itu kaidahnya. Jalasat talibatu. Nah, kan contohnya begini kan. Jalasat. Nah, taknya disukun. Nah, ini alif lam ini juga sukun dia.
Dia tak bisa satu jumlah gini, satu jumlah lengkap ada dua sukun bertemu. Bertemu dua sukun tak bisa. Jadi harus ngalah menjadi jalasat, jalasatit. Nah, qalibatu. Jadi ini ngalah, hilang, langsung dia. Ini yang hilang sini. Ini jadi apa? Alif lam syamsiah langsung masuk ke tak po. Jalasatit qalibatu. Maknanya tetap sama. Iya, berarti ini yang itu kalimatnya salah saja. Ini. Iya. Iya. Jadi kalau menemu hal yang seperti ini, dua sukun bertemu, berarti bacanya seperti ini. Kasroh dia. Iya, dikasrohkan. Kasroh. Karena jalasat polibatu. Jadi kalau dalam Al-Qur'an hukumnya idgham ya. Idgham bila gunah. Idgham bil gunah bila gunah. Yang langsung masuk ke setelahnya. Bil gunah ya. Jalasat polibatu. Jadi ini kalau dibaca langsung masuk ke sini. Nah, tapi kaidahnya di sini ada sukun, di sini juga sukun. Dua sukun tak boleh bertemu. Maka sukun yang satu jadi dikasrohkan ini jalasatit talibatu. Paham? Intinya kalau antum menemukan hal seperti ini, langsung rubah jadi kasroh. Jalasatit talibatu. Kalau di dalam Al-Quran apa ya? Ada kalau salah, lupa. Sepertinya ada sih. Iya banyak sebenarnya. Cuman letak-letaknya di mana ya? Banyak sebenarnya. Dua sukun tak boleh bertemu, sama halnya dua tanwin tak boleh bersatu dalam satu kalimat. Nah, gitu. Secara hukum dia harus kasroh saja. Ya harus dikasrohkan. Kasrohkan. Kalau mujalasat at-talibatu itu harus kasrohkan jalasatit talibatu. Seperti itu. Duduk belajar perempuan. Setelah duduk belajar perempuan gitu. Tapi contohnya seperti itu. Nanti kalau nemu di Al-Quran boleh disebutkan. Oke. Paham ya? Gitu ya. Jalasat talibatu jadi jalasatit talibatu. Intinya kalau menemukan dua sukun dalam satu jumlah mufidah dalam satu kalimat sempurna, ini kan kalimat sempurna ya. Jalasat talibatu kalimat sempurna. Kalau belum sempurna cuman jalasat ini aja. Jalasat. Apa yang duduk itu apa? Siapa yang duduk itu? Ini kan jalasat talibatu. Pelajar perempuan itu telah duduk. Nah, kalau dalam kalimat sempurna seperti ini, tak boleh ada dua sukun bertemu. Jadi harus satunya ngalah menjadi kasroh. Jalasatit talibatu. Yang dinamakan kalimat sempurna itu maknanya sudah kita pahami. Misalnya ini jalasat talibatu. Pelajar perempuan itu sudah telah duduk. Nah, duduknya jelas di mana? Nggak tahu belum kan? Penting dia telah duduk. Kalau jalasat, nah ini apa yang duduk itu apa? Siapa yang duduk ini? Kalimat sempurna. Bisa dipahami ya? Baik. Ya, nantakil ila raqmu al-khamis. Kita pindah ke nomor 5. Iqra'il jumalil atiyah. Nah, bacalah jumlah-jumlah berikut ini. Bacalah jumlah-jumlah berikut ini. Nah, setelah kita membaca paragraf-paragraf berikut ini, jumlah-jumlah yang di bawah ini ada 4. Nanti latihannya berkenaan dengan sinambungan dengan nomor 5 ini juga. Contohnya,
manil kan man, misalnya ada man, ada alif lam. Man al-fata. Man al-fata. Man. Man. Nah, ini kan bertemu lagi dia. Sukun-sukun. Bacanya gimana? Ya. Sara manil fata. Manil fata. Manil fata alladhi kharaja min baitika. Manil fata alladhi kharaja min baitika al-an. Manil fata alladhi kharaja min baitika al-an. Ma maknahu? Kalian tahu maknanya? Manil fata alladhi man. Man siapa? Al-fata. Al-fata pemuda. Alladhi kharaja sudah dapat ya. Keluar. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal an? Siapa pemuda itu? Siapa pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Jawabnya huwa ibnu ammi. Huwa ibnu ammi. Ammi maknahu ammi kemarin. Paman sebelah bapak. Manil fatal ladzi, yang kita fokus ke isim mausulnya di sini. Isim mausul itu kata sambung, yaitu alladzi, allati, itu isim mausul namanya. Nanti itu bisa alladzina, allatina, allati, banyak itu. Isim mausul. Mausul. Allati. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal an? Artinya yang ya. Artinya yang. Dua-duanya artinya yang. Siap. Alladzi, allati itu artinya yang. Yang. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal an? Siapa pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Huwa ibnu ammi. Dia adalah anak pamanku. Nah, dari kalimat ini bisa kita merubah menjadi kata-kata kita sendiri. Misalnya, manil fatal ladzi kharaja min sayyaratikal an? Sayyarah sama sayrah? Mobil. Coba buat jumlah dari kalimat ini. Tinggal dirubah baitika, dirubah ya entah rumah, entah masjid, entah mobil atau kendaraan yang lain. Gimana? Manil fatal ladzi kharaja min? Manil fatal ladzi, siapa pemuda yang telah keluar dari? Nah, itu kita buat dari contoh dari kita sendiri. Misalnya apa? Min sayyaratika, min maktabika, min min idaratika, bisa idarah kantor. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal an? Siapa pemuda yang telah keluar dari rumahmu sekarang? Wa ibnu ammi. Kemudian soal yang kedua, manil fatatul lati kharajat min baitikal an ya Muhammad? Al-fatat, apa bedanya fata sama fatatun? Al-fata sama fata. Ya al-fatatu pemudi. Atau ya pemudi lah untuk muannas. Manil fatatul lati kharajat? Nah, ini ada kan dua beda kan? Yang pertama al-fata pakai alladhi.
Fiilnya kata kerjanya kharaja. Kalau yang soal kedua, manil fatat pakai allati. Kata kerjanya kharajat. Karena dia sebagai muannas, perempuan. Nah, kalau perempuan pakai allati. Bukan hanya manusia ya, kalau benda-benda yang menunjukkan dia perempuan, menunjukkan ada tanda tak marbutohnya pakai allati. Pakai allati. Kalau tak ada berarti allati. Manil fatatul lati kharajat min baitikal an ya Muhammad. Siapa pemudi yang telah keluar dari rumahmu sekarang, ya wahai Muhammad? Ya bintu khalati. Khalah siapa khalah? Paman? Bibi. Apa bahasa kita kalau kakak? Kakak dari ibu itu apa? Aci ya. Kalau Jawa bude. Kalau adiknya mama baru bibi. Ya. Manil fatatul lati kharajat min baitikal an ya Muhammad hiya bintu khalati. Dia anaknya saudara perempuan ibuku. Ya, gitu. Yang berarti yang perlu perhatikan alladzi sama kata sambungnya alladzi sama allati. Nanti latihan berikutnya kan berkaitan dengan itu. Bisa dipahami nih ya dari soalnya ya. Kemudian soal ketiga, pertanyaan ketiga. Liman masih sama, sukun dua sukun bertemu, tetap dikasrohkan. Limanil miftahul ladzi 'alal maktabi. Liman. Ya, liman. Punya siapa? Hmm? Ya, Hasan. Liman limanil miftahul ladzi milik siapa atau punya siapa kunci yang di atas meja. Huwa lil selain mudaris. Huwa li huwa lil bisa. Wali akhi, li siapa? Li misalnya dia punya bosku. Apa kemarin? Tuan. Saya wali sayyidi, saya wali. Ya. Limanil miftahul ladzi 'alal maktab. Milik siapa kunci di atas meja ini? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita gunakan untuk ungkapan-ungkapan sehari-hari kita. Limanil miftahul ladzi misalnya. Limanil jawwalul ladzi al maktab. Atau limanil mindilul ladzi, mindil. Laisa. Apa sih mimsah? Mimsah. Mindil. Mindil tisu lebih tepat tisu. Mindil. Limanil miftahul ladzi alal maktab. Nah, ini bisa kita rubah dengan lain. Miftahnya kita rubah dengan buku, pena, dan sebagainya. Bisa kita rubah misalnya. Limanil qalamul ladzi. Coba rubah menjadi pulpen. Limanil ya limanil qalamul ladzi ala maktab. Ya, wa lil sayyidil lil mudarris. Gitu ya, sebenarnya mudah sih. Cuman kita menempatkan alladzi sama allatinya itu dengan kesesuaian kalimat sebelumnya. Terakhir nomor 4, limanis sa'atul ladzi
Ya, limanis sa'atul lati 'ala sariri. Sarir mana sarir? Sarir ada kasur. Limanis sa'atul lati 'ala sarir ya li zauji ukhti. Siapa itu li zauji ukhti? Zauji ukhti siapa? Istri? Ada ipar atau ipar. Li zauji ya ipar. Li zauji ukhti. Nah, kan sa'ah itu kan muannas ya? Muannas. Nah, coba kita perhatikan kalimat sambungnya. Allati. Lima nisa'atul lati 'ala sariri. Sarir tempat tidur atau kasur. Lima nisa'atul lati 'ala sariri hiya li zauji ukhti. Nah, hiya ini kembali ke mana? Hiya ini kenapa kok dia hiya? Ya, asanta karena dia as-sa'ah. Karena as-sa'ah menandakan muannas, maka dia menjadi hiya, bukan huwa. Tapi 4 contoh ini bisa paham nggak? Salah ya, paham ya. Pak Haji? Dengar dulu ya. Pak Haji. Intinya, kalau yang ditanya itu mu'anas menunjukkan tanda perempuan, berarti kata sambungnya ini pakai alati. Kalau yang ditanya itu tak ada tak marbutohnya, tak ada tanda dia untuk perempuan, berarti dia pakai alladzi. Nah, itu aja. Misalnya yang pakai alladzi kayak kitabun. Kitabun. Qalamun. Maktabun. Ini pakai alladzi. Ini pakai allati. Sayyaratun. Darajatun. Qahwah. Qahwah. Pakai allati. Bisa? Paham tum? Kalau paham, Bang Igun, aman? Coba ya, satu ya. Soalnya ini ada 10. Ada 10 latihan. Kita hapus yang atas. Al-kitabu titik-titik. Al-maktabi lil mudaris. Nah, al-kitabu titik-titik alal maktabi lil mudaris. Nah, ini contoh perintahnya akmilul jumal al-atiyati bi wadhi ismi mausulin munasibin. Ya. Lengkapilah jumlah-jumlah berikut kalimat sempurna berikut dengan meletakkan isim mausul. Nah, isim mausul itu tadi allazi sama allati. Itu namanya isim mausul. Itu kalimat penyambung. Isim mausul. Dengan menempatkan isim mausul yang sesuai. Contohnya alladzi, allati fil faraq pada tempat yang kosong titik-titik gitu. Itulah perintahnya, lengkapilah jumlah berikut dengan menempatkan isim mausul itu alladzi sama allati
fil faragh, pada tempat yang kosong. Soal pertama, al-kitabu, itu kan al-kitabu titik-titik alal maktabi lil mudaris. Ya, yang cocok di sini apa? Alladhi atau allati? Kenapa dia alladhi? Mudzakkar. Mudzakkar. Hasan, mudzakkar ya. Karena dia mudzakkar. Kitabu, kalau ana ganti menjadi as-saburatu. Di sini yang tepatnya allati atau alladhi? Karena dia wanas, as-sabur, as-saburatu. Saburatun. Jadi mudah sebenarnya. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarris. Al-kitabul ladzi, ya. Paham ya? Pak Haji aman bisa? Insyaallah ya. Bang Igun? Insyaallah. Bang Iqbal insyaallah. Udah paham ya. Bang Kamal? Insyaallah. Khalid Zain ya. Baik. Sekarang siap-siap. Nomor 2, 3. Sekarang yang nomor 2. Coba Pak Haji. Maksurun. Ya. Pulpen yang dalam tas maksur. Ya betul ya, alladzi al-qalamul ladzi, karena dia muzakkar. Ya. Karena dia hakibati, itu dalam tasku yang koyak ya. Maksur. Patah. Al-qalamul ladzi fi hakibati maksurun. Al-qalamul ladzi, nah, pulpen yang dalam tasku itu patah. Pulpen yang dalam tasku maksur patah ini. Maksurun, patah. Patah atau rusak. Al-qalamul ladzi fi hakibati maksurun. Nah, pulpen yang patah, pulpen di dalam tasku itu patah. Oke, jadi pakai apa Pak Ji? Alati atau alladzi? Alladzi. Alladzi ya? Bukan alati ya? Betul ya? Muzakkar ya, Masya Allah ya. Sudah punya hujah beliau. Alhamdulillah. Ya, berarti kita memang harus punya keyakinan seperti itu. Al-qalamul ladzi fi hakibati maksurun. Nah, pulpen yang dalam tasku itu patah. Itu alladzi ya, karena dia muzakkar. Baik, yang ketiga, as-sayyaratu. Alati ya Bang Kamal ya? Alati. As-sayyaratu allati kharajat minal mustashfa al-an lit-tabibil jadid. Artinya apa? Ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, maksudnya mobil yang telah keluar dari rumah sakit sekarang untuk li itu kan untuk li tobi jadi untuk dokter baru. Paham? Ya, mobil yang keluar dari rumah sakit sekarang ini untuk dokter baru. Nah, dokter lama itu ada apa? Ya, jadi allati. So, ada paham. Sahal insyaallah.
Taib rakmu rabi. Abu Khalid. Al-kalbul ladzi Mm-mm. hadiqatil bari. Artinya Hati yang sehe sehe se kalau se anjing. Oh iya, anjing. Walaupun kalau kalbun anjing anjing yang di al-hadiqah taman sakit dalam keadaan sakit. Ya, Hasan. Al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Ya, anjing yang di taman itu sakit. Anjingnya sakit. Al-kalbu. Kaf sama qaf. Hati-hati ya. Udah sikit ya. Iya, hurufnya. Rahman ya. Astagfirullah. Ya, al-kalbul ladzi fil hadiqati maridun. Bisa kita rubah entah al-kalbunya atau hadiqahnya kita rubah tempat lain bisa. Baik, ahsan tabarakallahu fikum. Kemudian nomor 5. Bang Igun. Nah, alladzi atau lati? Kalau masih tanya tuh biasanya ragu deh. Tinggal di situ. Contoh tadi kan ada jenisnya al-fata. Pertama, yang kedua al-fata tuh. Nah, jenisnya al-fata pakai alladzi atau lati? Hmm. Terus hmm. Muadzin. Ya. Berarti dia pakai allati atau alladzi? Alladzi. Kenapa? Ya, muzakkar. Apa yang menandakan muzakkar di situ? Muadzin. Enggak kebalik ke situ dia. Enggak dari awal, dia kebaliknya ke awal. Yang jadi kemana? Yang disebut ya al-fata ya pemuda. Dan alladzi itu balik ke pemuda. Kenapa dia kok pakai alladzi? Karena di sini pemuda, bukan pemudi. Kalau pemudi kan soal nomor 2 sebelah sini. Minal al-fata tuh berarti pakai alladzi. Nah, gitu. Kalau yang muadzin tuh yang ngikutin al-fata itu tadi, ngikutin setelahnya. Kayak kalimat setelahnya itu ngikutin sebelumnya. Kayak khoroja, kenapa kok dia bukan khorojat? Karena dia mengikuti pemuda. Jadi dia tidak pakai tanda muannas. Ya, kalau pemuda, kalau jadi pemudi kan pakai taknis. Tak yang menandakan muannas. Jadi khorojat. Nah, kayak sebelum-sebelumnya. Kayak ini aja contohnya nih, nomor 2 ini. Saat nih. 1 2 ini. Ini aja. Sebelah sini. 1 2 ini. Itu jadi pegangan. Paham ya? Al-fatatul ladzi kharaja minal masjidil an ibnu muadzin. Pemuda yang telah keluar dari masjid sekarang adalah anaknya. Oh iya, orang yang azan, anaknya tukang azan. Anaknya orang yang tukang azan. Berarti sudah paham ya penempatan-penempatannya. Rok musadis Iqbal. Sahal ya. Artinya? Iya. Battotun, battah. Ya, bebek ya. Battotun tilkal battatul lati tahta syajarati libin al-falah. Falah apa falah? Falah. Falah itu satu petani atau banyak petani? Satu ya, malah falahun, falahani, falahun. Tani. Taibtil kalbatatul lati tahta syajarati libin falaya. Bebek itu yang di bawah pohon miliknya anak petani. Miliknya anak petani.
Tani. Tilka itu ya. Tilka batatul lati tahta syajarati li binti Falah. Sekarang sudah paham ya? 6, 7, 8, 9, 10. Gimana, kita habiskan ya soalnya? Kita habiskan pas lah kayaknya ya. Baik. Raqmus sabi' al-baitul jadid. Kaji? Hmm? Ya. Al-baitul jadid. Lazi atau lati? Alladhi. Karena dia muzakkar santa. Wazir mana wazir? Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari'u lil waziri. Berarti rumah yang baru itu al-baitul jadid. Rumah baru yang di jalan apa? Di jalan itu enggak tahu jalannya tak disebutkan. Rumah baru yang di jalan itu lil wazir. Wazir, menteri. Menteri buat ini apa? Jadi kayak wizaratu apa? Kedutaan Arab Saudi apa ya lupa. Wizaratu apa ya lupa. Kedutaan Arab Saudi. Al-wizaratu apa lupa. Wizarah tuh kementerian, al-wazir menteri, seorang menteri. Hmm? Wazir menteri ya. Tapi menteri kementerian. Syari itu jalan. Syari minas syawari, syari'un. Satu, kalau syawari jalan-jalan. Syari'un, syari'ani, syawari'un. Al-baitul jadidul ladzi fi dzalika syari' rumah baru yang di jalan itu punya menteri. Milik si menteri. Jadi pakai alladzi wajiyah. Karena dia muzakkar. Ahsanta barakallahu fikum. Kemudian raqmu tsamin ad-darsu. Bang Igun. Ad-darsu? Lati atau lati? Ada dia menunjukkan laki-laki atau perempuan? Atau ada tanda-tanda perempuan? Ada tak marbutoh tak? Kalau tak ada berarti dia coba ad-darsu. Jiddan. Sahal jiddan. Insyaallah. Mudah. Ad-darsu, ad-darsu kalau tak ada tak marbutohnya di situ. Kalau tak ada tak marbutohnya berarti udah pakai alladzi. Alladzi berarti ad-darsu dia muzakkar. Ad-darsul ladzi ba'da hadza ad-darsul ladzi ba'da hadza ad-dars sahal jiddan. Artinya pelajaran yang setelah pelajaran ini ya mudah sekali. Sahal jiddan. Kaifa lughatul arabiyyah? Sha'bun as-sahl. Sahlan jiddan, sahal jiddan. Sahal. Misal, susah itu sha'bun pakai sad. Sha'bun. Sha'bun. Su'ubatun. Ini kesulitan, kesusahan. Sad pakai sad. Misalnya mudah lah ini sahal ya, sahal jiddan. Amrun sahal misalnya perkara mudah, amrun sahal.
atau syai'un sahal, sesuatu yang mudah. Jadi ad-darsul ladzi ba'da hadza dars sahal jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini mudah sekali. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kita praktekkan di keseharian kita lah, kecil, sedikit-sedikit gitu. Tapi rakmu tasi 6 7 8 9. Bang Kamal? Minal au man? Manil atau minal? Ama. Hmm? Ya, sebenarnya pakai alati karena dia kemudi. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisat. Ya, depan guru. Hiya talibatun min. Ya, dia adalah seorang pelajar perempuan dari Malaysia. Baik, fahimtum? Raqmul ashir atilkal haqibatu. Bapak Khalid? Khalid. Ya Khalid. Baik. Nah, kemarin sudah dapat ya a atau a anta, nah sama atilka. Ah, Hasan. Atilkal hakibatu. Hakibah. Hakibatun. Bag. Ini bag ya? Tas. Hakibah. Yang di atas meja. Oh iya, karena di bawah meja punyamu ya Khalid. Ya. Atil kal hakibatul lati tahtal maktabil laka ya Khalid. Apakah tas yang di bawah meja itu milikmu ya Khalid? Coba. La. Kenapa kok dia jawabnya hiya, bukan huwa? Karena dia itu adalah anas. Ya, karena dia kembali ke tas ya, bukan ke Khalid ya. Karena ke tas, karena ke konteks sebelumnya. Karena ke hakibah. La hiya li sadiqi Muhammad. Nah, walaupun di situ yang ngomong laki-laki, tapi hiya itu kembalinya ke tas. Konteksnya dia menunjukkan ke tas. Kalimat maka dia pakai hiya. Kalau misalnya hakibah itu dijadi pulpen, maka hiya itu menjadi hiyanya menjadi apa? Ya, menjadi huwa. Atilkal hakibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalid. La. Ya li sadiqi Muhammad. Dia milik temanku Muhammad. Baik, ana kasih soal dari sini ya. Atilka apa ya? Jawabnya ini ya li sadiqi Muhammad atau na'am huwa li sadiqi Muhammad. Misalnya atilkal kitabul ladzi 'alal maktabi laka ya akhi. La huwa sadiqi Abu Khalid. Li, ada li-nya jangan lupa. Karena li itu untuk kepemilikan dia.
dia huwa li sadiqi Abu Khalid. Nah, sanya huwa li sadiqi, sebutkan namanya. Baik, sekarang apa ya? Atilka jawalul ladzi 'alal maktabi laka ya Syekh. Nah, kalau naam, ada lanjutannya. Hadza atau huwa? Huwa, kayak huwa ya. Huwa. Naam, huwa. Nah, huwa itu dia. Dia HP. Huwa li. Kalau punya aku langsung li. Huwa li. Nah, itu. Naam, huwa li. Gitu. Li itu menunjukkan kepemilikan kita. Li menunjukkan kepemilikan kita. Tuh. Iya, pendek. Naam, huwa li. Bilang naam kalau sudah apa ya? Kalau sudah sehari-hari kita sering ngobrol gitu, pakai naam, udah paham semua kawan-kawan kan. Kalau menurut konteks bahasa Arab dalam pelajaran memang harus lengkap. Huwa li, kalau punya teman huwa li sodiki, kalau punya paman naam huwa li ammi. Ya, tinggal gitu aja. Coba misalnya atil kal sabburatul lati amamana lana ya ikhwan. Atil kal sabburatul lati, apakah papan tulis amamana yang di depan kita, lana punya kita. Iya li masjid. Dua orang ya li masjid. Yang lain? Masya Allah. Yang dua naam la hiya lil masjidi. Yang lain naam hiya lana. Ya betul semua sih sebenarnya. Dia punya masjid dan kita saat ini juga punya kita sama sih. Huwa li masjidi sama. Hiya li masjidi. Naam sama. Tapi itu dari soal-soal ini bisa kita rombak, bisa kita apa ya? Buat inovasi lah. Misalnya manil fatatul lati jalasat amamal mudarris, manil fatatul lati jalasat amamal baitina misalnya. Paham ya? Sudah? Insyaallah ya. Kalau kalimat jadidah, kosakata baru ini sudah paham? Sudah belum? Al-am, al-amun akhul ab, yaitu saudara bapak. Al-khol, akhul saudara mama, sebelah mama. Sayyidi atau sayyidati itu tuanku. Al-ammatu ukhtul yaitu saudara perempuan ayah. Al-khalatu saudara perempuan ibu. Mustashfal wiladah, rumah sakit bersalin. Mustashfal wiladah. Intahal waqt. Habis waktunya. Intahal waqt. Bisa. Baik, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke pelajaran yang ke-13. Pelajaran 13 ini agak sedikit kaidah-kaidah yang rumit ya. Kita semangat dalam pelajari bahasa Arab. Jangan pernah putus asa. Karena insyaallah bahasa Arab itu sahlun jiddan. Baik, naktafi bihadzal qadar. Biduai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.